Shalom saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8. Puji Tuhan ya. Mari kita baca lagi ayat 8. Pada Tuhan Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Puji Tuhan, hari ini saya mau membahas ayat yang sama ya dari kemarin itu, tetapi di bagian yang ketiga dikatakan gunung batu kekuatanku. Jadi bagi Daud, Tuhan itu adalah gunung batu kekuatannya dia, ataupun kekuatannya dia. Saudara, kita tahu Daud mendapat kekuatan dari Tuhan banyak kali ya, itu terjadi ya. Tadi kita sebutkan bagaimana dia bisa melawan itu binatang buas dengan kekuatan dari Tuhan ya, bisa kalahkan Goliat dengan kekuatan dari Tuhan ya. Satu kali dia sedang dikejar oleh Saul waktu itu, dan dia terpaksa hidup dalam pengasingan dari satu tempat ke tempat yang lain ya, dan bawa keluarga mereka. Satu kali Daud membawa orang-orangnya pergi berperang. Ketika pulang dari berperang, orang-orangnya itu semua di keluarganya, maksud saya ya, dirampok oleh orang Amalek. Orang Amalek datang menyerang mereka di tempat mereka tinggal itu, keluarga mereka tinggal, anak istri mereka itu semua dilampas, harta mereka dilampas. Waktu Daud tiba di tempatnya itu, mengetahui kondisi seperti itu, orang-orang pada patah semangat ikut Daud ya. Karena apa? Pikir Daud membahayakan mereka pergi berperang kemana-mana, tapi keluarga mereka ditawan oleh musuh sekarang, dibawa pergi oleh kelompok orang Amalek ini, dan mereka ingin waktu itu mau membunuh Daud ini yang menjadi pemimpin mereka, karena mereka pikir ini yang bikin masalah ya. Daud itu waktu itu sangat tertekan, sangat putus harapan saat itu ya, karena dia punya anak, dia punya istri juga dibawa pergi, ditawan orang. Belum lagi juga orang-orangnya yang sekitar 600 orang laki-laki yang ikut sama dia itu berperang, keluarga mereka juga ditawan semua. Jadi mereka mulai menyalahkan Daud, bahwa Daud inilah yang menjadi penyebabnya, sehingga mereka mau lempar Daud dengan batu ya, karena kepedihan yang terjadi pada waktu itu. Daud tidak tahu bagaimana waktu itu, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan, apakah saya boleh kejar mereka? Bisakah saya mengejar mereka kembali? Dan Tuhan menjawab dia. Tuhan memberi kekuatan kepada Daud, pergilah, kejarlah, kamu akan mendapatkan mereka kembali. Dan Daud nih bangkit lagi dari segala keterpurukannya dia, dan dia bangkit lagi, kemudian dia sama orang-orang yang pergi mengejar ya musuh-musuh yang ada. Kemudian mereka bisa membawa kembali itu orang-orang yang ada ya, tidak kekurangan apapun, anak mereka, istri mereka, kekayaan mereka, semua mereka bisa bawa pulang ya. Mereka kalahkan musuh itu. Tuhan bantu dia, Tuhan bantu dia untuk bisa mempunyai kekuatan menghadapi masalah yang paling besar dalam hidupnya, tekanan yang sangat berat pada waktu itu. Orang-orang sudah mau bunuh dia, dia bisa lepas dari kondisi yang demikian. Bukan cuma sekali, banyak kali waktu menghadapi anaknya juga, menghadapi Saul juga. Dia sering kali dia begitu banyak kali tertekan dalam kondisi yang sangat parah ya. Tapi Tuhan datang memberi kekuatan kepada dia. Nah, hari ini Tuhan kita ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau saudara hari ini juga menghadapi tekanan stres yang berat dari musuh-musuh yang tidak kelihatan ya, musuh-musuh yang tidak kelihatan itu ada iblis setan itu memberikan penyerangan, memberikan hal-hal yang tidak baik kepada kita, mematahkan semangat kita untuk ikut Tuhan, mematahkan semangat kita untuk cinta Tuhan ya. Itu banyak sekali membuat kita kecewa dan sebagainya. Dia berusaha melakukan banyak hal-hal itu untuk mematahkan semangat kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari kita datang banyak-banyak kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Kalau ada keluar satu masalah, bertanya kepada Tuhan bagaimana menghadapinya. Maka kita akan mendapat kekuatan yang baru untuk menang atas persoalan-persoalan yang ada. Oh, puji Tuhan ya. Saya ingat ada satu orang hamba Tuhan yang besar ya, hamba Tuhan yang sangat terkenal di dunia ini sampai hari ini. Dan dia sedang melayani besaran untuk Tuhan. Kalau dia KKR, kampanye KKR, bisa banyak orang, bisa jutaan orang ya ikut dia punya KKR ya.
oh dia dipakai Tuhan yang luar biasa, tapi di tengah-tengah situasi dia dipakai Tuhan yang luar biasa, dia juga dapat serangan dari musuh. Keluarganya sendiri, anaknya sendiri memberontak kepada Tuhan, anaknya sendiri tidak mau dekat kepada Tuhan, sampai anaknya itu mau pergi ke tempat-tempat yang diskotik lah, ke tempat-tempat yang kurang baik ya. Waktu itu dia sangat terperosok nih hamba Tuhan ya, sangat terperosok. Karena apa? Karena serangan dari iblis kepada keluarganya. Di sisi lain dia menyelamatkan banyak orang lain, di sisi yang satu keluarganya ini diserang sama oleh iblis untuk dibawa pergi kepada tempat-tempat yang tidak baik. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, dalam keperosokan yang seperti itu Tuhan memberi hikmat, memberi kemampuan untuk dia bisa bawa kembali keluarganya. Ya, kini anaknya yang lari dari Tuhan, memberontak kepada Tuhan itu kini jadi pendeta sudah. Puji Tuhan. Tuhan memberi kekuatan untuk menang atas kesulitan yang ada. Tuhan adalah kekuatan kita saudara-saudara. Jangan kemana-mana, carilah Tuhan. Kalau ada kesulitan, ada masalah, cari Tuhan. Dialah kekuatan kita, dialah yang akan menolong kita, melepaskan kita dari segala yang lain, yang tidak baik, dari serangan musuh, dan kita bisa bawa kembali keluarga kita baik-baik semuanya. Puji Tuhan, seperti Daud bisa bawa keluarganya kembali, tidak ada yang kekurangan, semua sehat, semua baik, selamat, dan puji Tuhan. Tuhan juga melakukan hal yang sama untuk kita kalau kita mencari Tuhan, dan kita akan mendapat kekuatan untuk mendapatkan yang baik dari Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Jangan lupa mencari Tuhan, kekuatan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.